semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Uswatun Hasanah, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 190321100036. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis yang diampu oleh Ibu Nur Komariah. Stay tune! Di video kali ini saya akan mereview dua jurnal mengenai analisis SCP atau Structure, Conduct, dan juga Performance pada komoditas pertanian secara luas. Saya mengambil dua jurnal dengan judul yang pertama yaitu Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dan untuk jurnal yang kedua berjudul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang. Sebelum kita lanjut pada pembahasan yang lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang dari kedua jurnal yang akan kita bahas. Yang pertama untuk jurnal 1. Latar belakangnya yaitu selama beberapa tahun terakhir, produktivitas cabai selalu mengalami fluktuasi tak terkecuali di Provinsi Bali, yang mana cukup berfluktuasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan harga cabai di tingkat produsen cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti diduga berkaitan dengan rendahnya produktivitas dari cabai tersebut. Cabai sendiri merupakan produk utama dan sudah menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar petani di Bali, khususnya di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Itulah mengapa peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai struktur, kondak, dan juga performance di desa tersebut. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu sentra produksi aneka cabai di Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Cigalontang. Produksi cabai yang melimpah dari kecamatan ini terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Berkat keunggulannya, cabai dari Cigalontang ini bahkan telah dipasarkan ke supermarket besar melalui Bimandiri. Namun, sistem pemasaran cabai di Cigalontang ini juga belum bisa dikatakan sepenuhnya baik. Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat mengindikasi bahwa sistem pemasaran yang terjadi tidak efisien dan farmer share yang diperoleh tidak sebanding atau tidak proporsional dengan harga di tingkat konsumen akhir. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Karena konteks dari penelitian ini sama, maka tujuan dari kedua jurnal ini juga sama, yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan juga kinerja pasar dari masing-masing wilayah yang menjadi tempat penelitian. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian pada jurnal pertama, untuk tempatnya sendiri ini dilaksanakan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan September pada tahun 2015. Dan untuk respondennya sendiri dipilih sebanyak 30 orang petani cabai dan ini ditetapkan berdasarkan metode sensus. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Untuk metode pada jurnal kedua ini dilaksanakan pada Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Untuk respondennya ini terdiri dari 30 orang petani, 7 orang pedagang pengumpul, 7 orang pedagang besar, dan 8 orang pedagang pengecer. Dan responden ini ditentukan berdasarkan metode snowball sampling. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode survei dan juga pengamatan langsung di lapangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Yang pertama kita akan membahas mengenai market structure-nya. Di dua jurnal ini diketahui bahwasannya keduanya memiliki korelasi harga yang terjadi karena adanya perubahan harga dari satu pasar ini didistribusikan ke pasar lain, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi antar dua pasar atau lebih ini memiliki korelasi harga. Dan untuk saluran pemasarannya pada jurnal 1 memiliki 3 macam saluran pemasaran, untuk jurnal 2-nya memiliki 2 macam saluran pemasaran. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat pada slide ini. Pada jurnal yang pertama yaitu di daerah Bangli,
diidentifikasi bahwasanya pasarnya termasuk pasar duopoli. Hal ini karena pasarnya merupakan pasar tidak persaingan sempurna, yaitu terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Dan untuk jurnal yang kedua, ini termasuk pasar oligopsoni. Ini dilihat dari hasil perhitungan konsentrasi rasionya yang menghasilkan angka 0,29 ataupun 29% yang menunjukkan bahwa pasar ini terkonsentrasi lemah. Hal ini mengindikasi bahwasanya pasar cabai rawit cenderung mengarah pada struktur pasar yang oligopsoni. Namun, pasar di sini juga bisa dikatakan sebagai pasar yang kompetitif karena volume penjualannya merata dalam jumlah yang kecil dan memiliki banyak pesaing. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan-hambatan yang ada. Untuk jurnal yang pertama, hambatan keluar atau masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Hubungan ataupun koordinasi vertikalnya berbentuk integrasi. Dan untuk jurnal yang kedua, hambatan masuk disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya petani pengumpul memiliki modal yang cukup kuat, mempunyai akses kepada petani sebagai sumber input, dan akses kepada pedagang besar sebagai ataupun di pasar induk. Pedagang pengumpul juga sebagai kaki tangan dari pedagang besar. Yakni mengenai perilaku pasar. Untuk jurnal yang pertama, fungsi pemasarannya berupa fungsi pertukaran, yaitu jual beli, fungsi fisik, yaitu pengangkutan, dan fungsi penyimpanan, serta fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan. Untuk jurnal yang kedua, ini lebih dispesifikkan kepada fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat petani, yang dilakukan di tingkat pedagang pengumpul, pedagang besar, dan juga di tingkat pedagang pengecer. Namun untuk kegiatan-kegiatannya hampir sama seperti yang dijelaskan oleh jurnal yang kedua. Selain itu juga ada beberapa kesamaan dari perilaku pasar yang dijelaskan pada dua jurnal ini. Yang pertama untuk strategi produknya, yaitu dilakukan aktivitas yang berasal dari bawah, yaitu dari produsen, menuju ke arah atas, yaitu konsumen, melalui lembaga pemasaran yang disebut sebagai aktivitas vertikal. Dan untuk strategi harganya, ini menggunakan SOP atau Standard Operating Procedure yang ditentukan berdasarkan rekomendasi pertanian, markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Selanjutnya yaitu kinerja pasar. Kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pemasaran, farmers share, dan juga efisiensi pemasaran. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan juga pedagang pengepul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau pada struktur pasar monopsoni. Karena hanya terdapat satu orang pembeli, yaitu pedagang pengepul yang terdiri dari banyak penjual, yaitu petani. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran, diantaranya biaya produksi, maksud saya biaya transportasi, penyimpanan, biaya produk yang hilang, dan lain-lainnya. Dan keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran ini sebagai penyalur dalam mendistribusikan cabai dari produsen ke konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga ini berbeda-beda. Pada jurnal yang pertama, masing-masing saluran pemasaran cabai, baik saluran 1, 2, maupun saluran 3, menunjukkan bahwasanya pemasaran cabai ini sudah efisien dan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai ini lebih rendah daripada nilai produk yang dipasarkan. Dan margin pemasaran di setiap saluran ini tidak terlalu besar perbedaannya.
nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap nilai dari farmer share-nya dan juga efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai dari farmer share-nya akan semakin tinggi dan nilai efisiensinya akan semakin kecil. Untuk jurnal yang kedua, margin yang terbesar pada saluran ini terdapat pada pedagang pengecer yang masing-masing sebesar 44,44% pada saluran 1 dan sebesar 75% pada saluran 2. Hal ini dikarenakan besarnya biaya penyusutan yang harus ditanggung oleh pedagang pengecer, yaitu sebesar Rp212 per kilogram pada saluran 2 dan Rp198 per kilogram untuk saluran yang pertama, dan ini akibat dari banyaknya cabai rawit yang mengalami pembusukan ataupun rusak. Besarnya proporsi dari farmer share dikarenakan harga jual petani yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4.700 sampai 5.000 per kilogram karena cabai rawit yang didistribusikan keluar Kabupaten Garut, yaitu wilayah Jakarta dan juga Bandung, serta tingginya margin pemasaran yang diambil oleh pihak pedagang pengumpul desa, pedagang besar, dan juga pedagang pengecer. Untuk kesimpulannya sendiri, dari dua jurnal yang saya review ini memiliki banyak kesamaan, mulai dari struktur pasarnya, perilaku pasarnya, dan juga kinerja pasarnya. Karena memang pasar yang diteliti adalah jenis pasar yang sama, yaitu pasar cabai. Namun untuk kekurangannya sendiri, di jurnal 2 ini tidak disampaikan penelitian ini spesifiknya dilaksanakan pada bulan apa dan pada tahun berapa, sehingga untuk membandingkannya juga masih membutuhkan data yang lebih relevan lagi. Selain itu, untuk jurnal yang kedua juga sudah dijelaskan secara rinci dan juga dipaparkan beberapa data-data dan juga proses perhitungan, sehingga didapatkan kesimpulan seperti yang sudah dijelaskan. Barangkali cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.